Rasanya tidak nyaman ya, apalagi kalau kita biasa dulu di sekolah atau kuliahnya duduk mendengarkan dosen berbicara dan menyerap aja. Walaupun kadang-kadang nggak tahu tuh nyampe apa enggak gitu kan. Itu rasanya tidak nyaman, mungkin susah. Tapi biasanya alumni-alumni yang sudah keluar akan bilang, sekarang kalau aku nonton YouTube sendiri, atau kalau sekarang aku cari di internet sendiri, aku pahamnya lebih cepet ya. Tadinya aku di rekrutmen terus tiba-tiba dipindah ke LND. Banyak banget hal baru, tapi aku jadi lebih bisa belajar lebih cepat ya. Karena yang dipelajari apa? Yang dipelajari adalah alat untuk beradaptasinya, bukan keterampilan yang di permukaan tadi. Oh, gitu. Lalu kita bisa mempelajari, naik ke tahap berikutnya, kita mempelajari skill-skill yang juga dasar, yaitu adalah cognitive agility atau tadi ya, keterampilan berlogika atau bernalar yang itu bisa digunakan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru yang di atas. Tadi ya, berpikir kritis, kreatif, mencari solusi, menganalisis masalah, membaca dengan dalam, karena membaca kalau faktual permukaan doang ya dapatnya tahu-tahu aja, tapi membaca dengan dalam, membaca sambil bertanya, membaca sambil mengkritisi, membaca sambil mengaitkan dengan informasi lain atau memori yang ada gitu, membaca dengan dalam gitu ya, sampai paham banget, sampai menghayati betul. Nah, tapi pintar aja kan nggak cukup. Pintar tapi nyebelin gimana? Waduh. Gak bisa kerja ya. Mohon maaf nih gitu ya. Maka ada social agility, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan sosial. Skill apa sih? Komunikasi, berempati, dan negosiasi. Hal-hal seperti itu. Nah, dengan 3 hal ini kita punya dengan mantap, krisis yang di atas, VUCA, BANI gitu ya kalau zaman sekarang. Nanti di googling deh sama teman-teman ya. Apa tuh artinya gitu. Intinya seberapa seberapa kerasnya badai perubahan di dunia ini dan seberapa besarnya tuntutan untuk skill kita terus berubah, itu bisa berubah dengan lebih cepat. Kita berdaya untuk belajar. Apakah gampang berubah atau berubah skill baru? Tentu tidak, tentu menantang. Tapi kalau punya bekalnya itu akan lebih mudah. Oh gitu, oke. Mungkin kalau misalnya bisa aku coba merefleksikan ya. Sebagai posisiku misalnya penulis konten. Berarti kalau di kasusnya penulis konten tadi, misalnya yang hanya mengubah teknik-tekniknya aja, misalnya kayak awalnya nulis manual pakai ChatGPT aja, misalnya kayak gitu, itu berarti dia hanya menyelesaikan yang di atasannya, fokusnya tuh kayak atasnya aja ya, yang di atas lautnya ini ya. Iya, dan itu bagus kan, berarti dia beradaptasi. Betul. Tapi kalau yang bawahnya itu misalnya kayak nggak ngerti sebenarnya tuh struktur tulisan yang bagus itu seperti apa sih. Terus misalnya juga dia tidak bisa berempati sama situasi audiensnya seperti apa. Atau bahkan juga biasanya kan suka ada istilah-istilah kayak creative block, writer's block gitu, kayak aduh kurang bisa mengendalikan emosi ibaratnya kayak gitu. Itu mau tekniknya apapun juga ibaratnya esnya ya mungkin akan cair juga dan akan tenggelam juga ya kalau kayak gitu ya kan. Iya, Ibaratnya ya. betul. Nggak kuat, nggak kokoh. Oke. Dan mungkin supaya teman saya juga lebih kebayang lagi ya, mungkin juga bisa gak sih kita coba bahas juga kalau di kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu sebenarnya tuh bentuk dari transferable skills itu kayak gimana sih Kak Resti? Sebenarnya banyak ya, kayak misalnya memecahkan, yang paling gampang di dunia kerja sih sebenarnya memahami masalah. Memahami masalah. Iya, ini yang kayaknya banyak orang yang juga kesulitan, tapi ini penting banget. Oh, oke. Jadi kalau ada masalah, sebelum dulu kalau ada masalah kayak gitu, atasan saya mecahinnya gini, udah dipakai aja. Atau saya tanya ChatGPT katanya begini gitu ya. Sebelum kita mencari solusinya, memahami dulu dengan dalam. Misalnya ditanya, ini masalahnya apa ya sebenarnya? Dari sekian banyak masalah, kira-kira mana ya informasi yang relevan? Itu tahap 1 kan, tahap 1. Dan ini sebenarnya kita dapat skill dasarnya adalah literasi loh, membaca. Literasi, oke. Karena kalau kita baca buku, kita kan tidak membaca setiap katanya. Kita akan mengambil informasi yang relevan. Sama juga dengan masalah. Ketika ada masalah di kantor, kita akan fokus pada hal-hal yang relevan saja dari masalah itu. Masalahnya kompleks, tapi mana yang relevan. Level kedua adalah kemudian kita mengambil kesimpulan. Oke. Sama juga, baca buku kan mengambil kesimpulan. Melihat masalah di kantor juga mengambil kesimpulan. Setelah mengambil kesimpulan, kita mulai mengintegrasikan dengan informasi yang lain. Ya kan? Baca buku juga sama. Kita baca cerita
Harry Potter misalnya, terus kita kasih kesimpulan, oh ternyata Harry Potter naksir sama Cho-Chang gitu kan, itu di Harry Potter 4. Pada baca Harry Potter nggak sih? Nonton, aku nonton sih, Nonton ya, aku nonton filmnya. misalnya Harry Potter naksir sama Cho-Chang gitu kan, terus habis itu kita akan mengaitkan dong, oh iya ya, emang biasanya di sekolah kita dulu misalnya anak-anak yang kayak culun-culun kayak Harry Potter emang naksirnya sama cewek-cewek pintar tapi cantik misalnya gitu kan, misalnya gitu ya. Itu kan kita mengaitkan sama di masalah di kantor juga sama, ketika kita sudah menyimpulkan kita akan mencoba mengaitkan kira-kira situasi seperti ini tuh relevannya dengan situasi apa, sehingga kita mulai kayak mencari-cari informasi di luar masalah itu yang kira-kira bisa membantu kita untuk memahami masalah lebih dalam. Lalu terakhir mengkritisi. Sama kan kalau di buku Harry Potter misalnya, ternyata nih si Harry Potter dia sebenarnya naksir yang lain tapi biar dia keren aja naksir si Cho-Chang. Ini aku ngasal ya, aku agak lupa ceritanya. Masalah juga sama, ternyata dari sekian banyak kesimpulan yang ada, ini yang nggak benar, atau ini yang harusnya lebih baik, atau ini dievaluasi kan, dikritisi. Itu transferable kan, kebayangkan betapa dengan kita terbiasa misalnya membaca buku dengan mendalam dari kecil, ya nggak harus dari kecil, dari besar juga sekarang ya kita biasain, ternyata itu tertransfer dengan bagaimana kita memahami masalah di dunia kerja. Mudah-mudahan jelas ya. Iya. Oke. Mungkin salah satu contoh, mungkin kalau teman-teman yang dulu mahasiswa gitu misalnya ikut organisasi, mengadakan satu program kerja karena seniornya tuh dulu mengadakan ini, jadi saya mengadakannya lagi. Yo. Maksudnya, kenapa? Iya, Buat kenapa? apa? Apa manfaatnya gitu kan? Itu kan berarti kan dia harusnya berlogika seperti itu. Oke. Berarti seseorang dengan transferable skills yang baik itu tidak hanya asal mengikuti apa yang mungkin pernah dilakukan atasannya dulu atau mungkin seniornya dulu misalnya, tapi juga berusaha memahami sebetulnya tuh mengapa sih dulu itu penyelesaian masalahnya seperti ini, kenapa sih dulu itu program kerjanya tuh bentuknya kayak gini, di tanggal sekian itu tuh kenapa sih gitu. Dan mungkin coba juga dikaitkan ya dengan kondisinya saat ini. Oke, mungkin kalau kondisi saat ini sepertinya program ini tidak cocok karena kebutuhannya seperti ini gitu ya. Makanya kalau di Telemesia ya, kenapa kita jarang banget ngasih template, kita jarang banget ngasih cheat sheet atau contekan-contekan, misalnya contekan rumus Excel gitu, kita nggak suka ngasih itu. Kita nggak suka ngasih ini loh caranya, kita ngajarin step by step tutorial, ini caranya ngitung payroll misalnya gitu. Itu kita nggak mau kasih. Kenapa? Karena itu semua teman-teman bisa cari di Google. Yang kita kasih apa? Justru ya, teman-teman kita kasih studi kasus dengan pengetahuan yang minimum, pecahkan sendiri. Supaya terbiasa untuk memecahkan masalah. Karena kalau kita mengajarkan tentang administrasi keuangan misalnya gitu, yes, keterampilan itu akan bisa kepake untuk teman-teman mendapatkan pekerjaan administrasi keuangan dan itu penting. Tapi yang lebih penting apa sih? Mengatasi masalah-masalah di dunia administrasi keuangan sehingga kalau nanti teman-teman 2 tahun, 3 tahun lagi, aku nggak mau jadi admin keuangan, aku mau jadi HR aja, atau aku bahkan mau jadi pebisnis, atau aku bahkan mau jadi profesi yang lain. Bekal itu teman-teman akan pakai. Bekal teman-teman pada saat kesulitan memecahkan studi kasus di kelas. Bekal pada saat teman-teman kerja sama teman-teman satu squadnya, ini gimana ya mecahinnya. Bekal teman-teman terbiasa ngulik gitu ya, di mencari sumber sana-sini. Mental itu, kebiasaan itu, skill sosial itu, skill kognitif itu yang akan kepake sampai teman-teman karirnya sampai ke masa depan gitu. Oke. Berarti kalau gitu dari yang aku coba pahami ya, memang di Thailandia sendiri, terutama di tadi ya program di kursus-kursusnya, bahkan nggak cuma kursus ya, mungkin juga di misalnya kita ada workshop gitu ya, itu ada kursus, kita ada pelatihan, itu memang utamanya tuh adalah bagaimana melatih si transferable skills-nya ini ya Kak Resi ya. Yes. Oke. Nah berarti kalau gitu bisa ini nggak Kak Resi? Mungkin kita coba simulasikan ya kalau proses belajarnya ya transferable skills di Thailandia ya, gitu ya. Itu kayak gimana sih biasanya contohnya? Sebenarnya ini menggunakan kearifan lokalnya orang Indonesia gitu ya. Kalau orang tua dulu bilangnya jangan kayak keledai gitu kan. Jatuh ke lubang yang satu, belajar dong. Besok lagi jangan jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Atau layar yang terkembang, dunia yang terkembang ini adalah sarana belajar kalau orang-orang Minang ya. Bahwa belajar itu adalah dari mengalami. Belajar itu ada dari mengalami. Mengalami sebuah pengalaman. Bukan menyerap informasi.
Karena informasi itu bisa dicari dan kalau lupa juga nggak apa-apa lah gitu ya. Tinggal googling lagi kok besok-besok gitu ya. Nggak ada kok yang ngetes hafalan kalian gitu teman-teman. Tapi belajarlah dari pengalaman. Kenapa? Karena dengan mengalami, kemudian apa yang dilakukan? Ketika mengalami, kita mengobservasi. Oh, saya ngerjain misalnya kalau di Indonesia secara spesifik biasanya kita kasih studi kasus. Terus studi kasusnya kita kerjain. Kita kan mengobservasi, menganalisis masalahnya apa sih sebenarnya. Lalu kalau masalah kayak gini, kira-kira menyelesaikannya seperti apa? Lalu kita coba merefleksikan, tadi caraku mengerjakan tadi sudah betul ya? Sudah baik atau masih kurang ya? Kira-kira kalau aku boleh mengulang kembali mengerjakan, adakah cara yang lebih baik yang aku bisa lakukan? Atau aku coba bandingkan dengan pekerjaan hasil temanku satu squad, kok dia bisa lebih baik? Atau kok dia lebih baik di aspek ini, tapi punyaku lebih baik di aspek yang lain? Itu kan kemampuan kita mengevaluasi dan terus berefleksi dari pengalaman. Yang ini membuat besok-besok kalau ada tantangan yang lebih susah, ya direfleksikan saja gitu. Kita terbiasa untuk menganalisis dan merefleksikan. Meskipun juga bukan berarti kita nggak perlu belajar keterampilan-keterampilan yang teknis. Seperti misalnya pengetahuan tentang procurement misalnya gitu ya. Gitu ya. Excel ya butuh karena itu sebagai alat. Itu juga dipelajari karena kalau enggak teman-teman nggak keterima kerja, ntar ditanya ini itu nggak ngerti gitu ya tetap. Tapi yang lebih pentingnya adalah punya bekal mental, sosial dan kognitif untuk bisa terus belajar hal baru. Oke. Berarti kalau gitu yang aku pahami ya, Karasia dari yang Karasia jelaskan bahwa di Indonesia itu memang jurusan itu tadi menjadi konteks belajarnya gitu ya, bahwa kita itu belajar penyelesaian masalah tujuannya tuh tadi untuk misalnya jadi admin HR, admin keuangan gitu ya. Tapi memang yang dipupuk utamanya nih sebelum akhirnya ke teknis-teknis kayak rumusnya itu gimana, pivot table-nya tuh kayak gimana. Coba dilatih dulu dari penyelesaian masalahnya. Dari tadi kognitifnya gitu ya, gimana kita mengendalikan diri, emosinya juga ya kayak gitu ya. Sehingga mungkin kalau gitu sewaktu-waktu misalnya teman SLC misalnya gitu ya dari siswa-siswa tahun Indonesia misalnya setelah jadi admin HR misalnya ingin pindah karirnya misalnya itu sudah punya bekal di sama Indonesia dibekali bahwa kemampuannya itu seperti ini, penyelesaian masalah pun juga seperti ini kayak gitu ya Kak Rasi. Kalau dengar dari alumni biasanya curhatan alumni itu pada saat belajar memang mereka mungkin rada-rada kayak kok kakaknya nggak ngajarin aku sih? Di awal komplain. Aku butuh diajarin kakaknya, aku pengennya dikasih tahu caranya. Kok kakaknya kurang ngasih tahu nih gitu. Karena kakak-kakak tutor mentor kita memang sengaja kita setting tidak banyak memberitahu teman-teman, tapi memfasilitasi dan membimbing, bertanya, ditanyain lagi, coba kamu cari di mana gitu kan. Tapi itu kan rasanya tidak nyaman ya, apalagi kalau kita biasa dulu di sekolah atau kuliahnya duduk mendengarkan dosen berbicara dan menyerap aja. Walaupun kadang-kadang nggak tahu tuh nyampe apa enggak gitu kan. Itu rasanya tidak nyaman, mungkin susah. Tapi biasanya alumni-alumni yang sudah keluar akan bilang, sekarang kalau aku nonton YouTube sendiri atau kalau sekarang aku cari di internet sendiri, aku pahamnya lebih cepet ya. Gitu. Wow. Tadinya aku di rekrutmen terus tiba-tiba dipindah ke L&D. Banyak banget hal baru, tapi aku jadi lebih bisa belajar lebih cepet ya. Karena yang dipelajari apa? Yang dipelajari adalah alat untuk beradaptasinya. Bukan keterampilan yang di permukaan tadi. Gitu. Oke. Wow. Berarti kalau gitu, berarti ibaratnya kalau misalnya teman saya semua nih, ini saran aja ya teman saya. Kalau misalnya teman saya semua ingin pengalaman belajar yang kayak disuapin, kayak dikasih aja gitu ya, kayak pengajarnya tuh ngajarin aja gitu teman saya kayak ngasih rumus cepat, ngasih trik cepat, hack cepat. Itu tangan saya bukan tempatnya. Tapi kalau teman saya semua mau belajar caranya menyelesaikan masalah, mau belajar caranya gimana sih bisa bersosialisasi, bisa bekerja sama dengan yang lain, gimana juga bisa tadi ya ibaratnya mengendalikan emosi, mengendalikan diri, mengendalikan motivasi gitu ya. Termasuk juga tadi ya skill-skill teknisnya. Ini Talent Indonesia adalah tempat belajar yang tepat teman saya semua. Karena di sini di Talent Indonesia tadi ya tidak hanya menyiapkan teman Indonesia semua untuk berada di profesi sesuai jurusan tadi ya. Kita kan ada seperti yang tadi sudah Kamata jelaskan ya, kan jurusannya ada 4 tuh. Admin HR, ada general admin, ada business development admin ya, sama juga staf admin keuangan. Tapi juga bagaimana teman Indonesia semua jika sewaktu-waktu ada situasi nih yang mengharuskan teman Indonesia semua untuk pindah nih profesinya atau mungkin yang awalnya dari HR rekrutmen menjadi HR
learning and development misalnya seperti itu teman saya semua bisa karena sudah dibekali tadi transferable skill yang jadi fondasinya gitu ya. Nah, untuk teman saya yang tertarik mungkin nanti dari kakak operator juga bisa mengirimkan ya linknya. Nanti mungkin teman saya semua bisa tanya-tanya dulu aja gitu ya ke admin kita education consultant di WhatsApp. Mungkin pengen tahu misalnya belajar lebih jauh gitu sebenarnya tuh proses belajar di Talentsia itu kayak gimana. Itu boleh banget. Mungkin nanti dari kakak admin juga bisa kirimkan ya linknya di chat Zoom. Silakan langsung chat aja ya ke WhatsApp Talentsia. Nanti silakan bisa tanya-tanya lagi. Sebetulnya gimana sih proses belajarnya, apa aja sih yang dipelajari gitu? Karena memang prosesnya tidak mudah, tapi setelah lulus dari Talentsia, teman saya semua bisa dapat modal yang sangat-sangat cukup gitu ya untuk nanti mengeksplorasi dunia kerja lebih jauh ya kayak gitu. Iya. Oke, nah mungkin teman saya semua juga mungkin udah mulai bertanya-tanya ya Kak Rasti ya. Sebetulnya tuh, jadi apa aja sih mungkin tips-tipsnya yang bisa dilakukan oleh teman saya semua untuk mulai melatih nih transferable skills-nya gitu. Mungkin mulainya yang paling gampang adalah membaca. Rajin membaca apa aja ya, nggak harus membaca terkait dengan apa namanya, karena kan transferable yang kita mau latih ya. Membaca yang suka-suka lah, romance, Novel cinta-cintaan gitu ya, novel cinta-cintaan, novel horor atau novel komedi, apapun deh, pokoknya dibaca aja. Tapi ketika membaca, jangan cuman yang cepet-cepet habis gitu ya. Tapi coba ketika membaca kita di dalam kepala kita berlatih untuk membuat kesimpulan, berlatih untuk mengaitkan, ini relevan dengan situasi apa ya, atau relevan dengan pengalamanku yang mana ya. Terus kira-kira kalaupun dirasakan emosinya, kira-kira kalau aku jadi dia gitu ya, jadi si tokoh A atau tokoh B itu kira-kira aku seperti apa ya. Sehingga ketika kita membaca, otak kita aktif dilatih untuk berpikir, bernalar literasi, bukan cuman menyerap informasi aja. Itu kalau kita mau melatih apa namanya keterampilan itu ya, apa namanya bernalar literasi. Atau ya bernalar lah, melogika dan menangkap informasi. Yang seringkali aku menemukan banyak orang itu pengen tahu satu hal gitu ya, terus langsung di googling cepat, ada Wikipedia, kan faktanya ada semua. Dibaca seolah-olah dia sudah paham banyak hal. Padahal itu baru definisi permukaan gitu. Nah, kalau teman-teman kebiasa membaca bacaan-bacaan yang panjang dan kemudian difikirkan, kemudian membuat pertanyaan. Misalnya contoh si X sama si A putus gitu kan, di cerita romantik itu, cara percintaan itu. Kita bikin deh tanya iseng. Kalau seandainya mereka nggak jadi putus, seandainya dia nggak selingkuh misalnya, kira-kira si A bakal ngapain ya? Akhirnya kan kita terbiasa untuk membuat skenario, kreativitas dilatih kan? Dengan caranya yang menyenangkan loh ya kan, caranya membaca buku gitu, baca bukunya juga cinta-cintaan. Nanti kalau sudah terbiasa membaca yang buku-buku yang seru-seru itu, boleh tuh mulai membaca buku-buku yang lebih misalnya non-fiksi, buku-buku pengembangan diri atau buku-buku tentang apa terkait pekerjaan atau keterampilan, dan gunakan cara yang sama, membuat kesimpulan, bertanya, mempertanyakan, atau kayak seandainya bukan ini kira-kira apa lagi ya gitu kan, itu kan membuat skenario itu dibiasakan. Itu yang pertama kalau kita mau belajar menyerap informasinya. Sekarang kalau mau belajar untuk merefleksikan dari pengalaman, mungkin terbiasa bikin jurnal. Oke, apa diary gitu ya? Diary ya betul. Jadi hari ini aku marah gitu ya. Kadang-kadang kita marah saja ya. Ini juga terkait dengan emosi juga sebenarnya, emosi dan mental dan sosial. Kita kan kadang-kadang marah-marah aja tapi kita nggak sadari gitu ya. Kadang-kadang kita ya pokoknya banyak hal yang kayak gitu. Nah kalau kita terbiasa misalnya journaling, berefleksi gitu ya. Atau nggak usah ditulis deh, diomongin di voice note di handphone gitu. Tadi aku marah sama ini karena gini-gini. Tadi aku melakukan ini, tapi setelah aku pikir-pikir lagi harusnya tuh aku bisa lebih baik kalau aku melakukan seperti ini. Nah itu tuh sebenarnya juga melatih kita untuk bisa terus-menerus berefleksi dan berpikir kritis terhadap diri kita sendiri. Sekaligus tuh belajar berpikir kritis, kognitifnya dapat, sosialnya dapat, emosinya juga dapat. Akhirnya kita lebih tahu kan ternyata selama ini kita belum mampu mengontrol emosi dengan baik, sehingga lain kali saya mau begini. Itu sebenarnya latihan sehari-hari yang cukup baik. Kalau di Talentsia itu biasanya sama mentor itu dipancing dan diberikan beberapa toolsnya untuk hal-hal seperti itu bisa terjadi
setiap minggu atau setiap hari. Dan yang terpenting juga tadi ya Kak Rasya, untuk berani mencoba, jangan takut gagal gitu ibaratnya. Oke, kalau gitu teman saya semua, mungkin kalau aku lihat ya di slide sebenarnya sudah banyak juga nih teman saya semua yang ingin langsung bertanya, konsultasi, penasaran nih ke Kak Rasya untuk nanya lebih lanjut ya. Oke, kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab ya, sesi Q&A teman saya semua. Mungkin dari kakak operator bisa dibantu di share screen lagi barcode-nya. Barangkali nanti dari teman saya semua ada yang belum sempat menuliskan pertanyaannya, itu bisa juga ya. Oke, nah ini udah ada link barcode-nya teman saya semua di sebelah kiri. Silakan teman saya semua bisa scan barcode-nya. Habis itu nanti dituliskan aja pertanyaannya apa ya. Nah di sini sudah banyak sekali ternyata pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, nah ini kita coba mulai dari anonimus ya pertanyaannya. Oke, di era ketidakpastian, apakah lebih penting menjadi generalis dengan banyak skill atau spesialis dengan keahlian mendalam? Oh ya, ini juga sepertinya kita pernah bahas di podcast Iya, kita ya. nonton aja Kasat Mata ya. Ada podcast Kasat Mata temannya saya semua, itu ada episode aku sama Kak Rasti ya di sana. Kebetulan juga waktu itu bahasannya jurnalis ya. Tapi ini juga jadi bahasan yang menarik sih Kak Rasti ya. Karena kan tadi Kak Rasti sepanjang kita diskusi ya, karena kan yang terpenting itu adalah gimana mentalitas kita, cara kita bernalar dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dibuat lebih spesifik lagi misalnya kayak generalis atau spesialis, itu berarti yang lebih penting atau yang lebih cocok gitu untuk kita bisa lebih beradaptasi itu kayak gimana Kak Rasti berarti? Jawabannya nonton podcast aja gitu. Habis ini kalau udah selesai ke YouTube deh cari Kasat Mata, let's bahas podcast teman. Udah dibahas. Tapi singkatnya nanti kalau panjangnya boleh dibahas di situ. Kita soalnya ngomonginnya lumayan tuh, apa ada berapa episode kita ngomongin itu. Tapi singkatnya adalah mau jadi generalis atau spesialis itu terserah kamu. Oh, terserah teman Nesya. Terserah ya, oke. Kenapa coba terserah? Karena bukan berarti semakin kesini semakin dibutuhkan generalis. Kalau mau bikin vaksin, masa ya kalau semua orang generalis